Aku angkat derajat suami dan mertuaku tapi mereka malah berniat jahat hingga aku melakukan hal ini. Langit pagi Jakarta tampak pucat dengan awan tipis menggantung tanpa arah. Di sebuah rumah bergaya minimalis yang berdiri di tengah perumahan elit, seorang perempuan berdiri di dapur mengenakan daster sederhana. Rambutnya diikat tinggi, dan aroma tumisan bawang putih memenuhi ruangan. Dia adalah Feby, perempuan berusia 32 tahun yang selama 6 tahun terakhir menjadi tulang punggung rumah tangganya. Meski memiliki jabatan tinggi di sebuah perusahaan properti asing, Feby tak pernah melepaskan tugas domestik yang biasa dilakukan seorang istri. Pagi itu, ia tengah menyiapkan sarapan untuk suaminya, Riko, dan ibu mertuanya, Buati, yang sudah tinggal bersamanya sejak 3 tahun terakhir. Telur dadar, sambal terasi, dan sayur bening menjadi menu sederhana pagi itu. Feby selalu percaya bahwa cinta rumah tangga dimulai dari hal kecil, makanan hangat di meja, senyuman saat melepas pasangan bekerja, serta doa yang tak henti-hentinya ia panjatkan diam-diam di sela aktivitasnya. Riko muncul dari dalam kamar dengan langkah malas. Kemeja kerjanya masih terlipat di lengannya. Rambutnya belum disisir, dan wajahnya menampakkan kejengkelan kecil saat melihat jam dinding. "Kok belum nyetrika kemejaku, Bei?" tanyanya ketus. Feby menoleh sambil mematikan kompor. "Baru selesai masak. 5 menit lagi selesai, ya?" Riko mendengus. Duduk di kursi makan sambil membuka ponsel. "Harusnya kamu bisa multitasking, Bei. Jangan karena kamu sibuk di kantor, kerjaan rumah jadi terbengkalai. Aku capek dibilangin sama teman-teman. Enak ya punya istri kerja. Pasti rumah tangga kamu adem ayem. Tapi kenyataannya semua serba telat." Ucapan itu menusuk. Tapi Feby menelan perihnya. Ia sudah terbiasa. 4 tahun lalu, saat gaji pertamanya menyaingi gaji Riko, hubungan mereka mulai bergeser. Riko yang dulu lembut dan penuh semangat mulai berubah. Ia makin sering mengeluh, mudah marah, dan menuntut perhatian berlebih. Ia tak pernah benar-benar senang dengan keberhasilan istrinya, seolah keberhasilan Feby adalah hinaan bagi harga dirinya sebagai suami. Feby tak membalas. Ia memilih membawa kemeja itu ke ruang setrika sambil menahan napas panjang. Ia tahu, berdebat hanya akan memperpanjang masalah. Tak lama kemudian, muncul sosok wanita parubaya dari kamar belakang. Buati mengenakan daster bermotif bunga, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya dipenuhi krim pemutih. "Kamu belum bersihin jemuran, Bei?" tanyanya tanpa basa-basi. "Udah, Bu. Tinggal handuk yang belum kering, saya taruh di dalam," jawab Feby sambil tersenyum sopan. "Kalau semua kamu kerjakan sendiri, kapan kamu punya waktu buat suami kamu? Jangan cuma bisa kerja dan sibuk urus kantor. Laki-laki itu butuh perhatian." Feby mengangguk, walau hatinya berdenyut lirih. Ia sudah terbiasa diperlakukan seperti itu sejak Buati tinggal bersamanya. Sang mertua tak pernah puas. Selalu ada celah yang dicari untuk menegur, mencela, atau menyindir. Bahkan ketika Feby diam dan berusaha sabar, tetap saja ada yang salah di matanya. Sore itu, setelah pulang dari kantor, Feby duduk di balkon kamar sambil memandangi langit yang mulai menggelap. Secangkir teh hangat di genggamannya, dan pikiran melayang pada hidup yang dijalaninya. Ia rindu rumah yang tenang, rindu suami yang mencintainya tanpa syarat, rindu ibu mertuanya yang bisa melihat ketulusannya tanpa kacamata curiga. Namun semua itu hanya ada dalam harapan. Feby meneguk tehnya perlahan. Uap hangatnya menyapu wajah, seolah menghibur dirinya yang kelelahan. Di lantai bawah, terdengar suara televisi dinyalakan keras-keras, disusul suara tawa Buati yang terdengar riang menonton sinetron sore. Sejak ibu mertuanya tinggal di rumah itu, ruang tengah tak pernah menjadi milik Feby lagi. Ia bahkan harus menyesuaikan jam kerja kantornya agar bisa sempat menyapu sebelum Buati bangun dan mulai menyindir hal-hal kecil. Feby bukan tak ingin melawan, tapi ia tahu, satu kalimat keras dari mulutnya bisa membuat Buati menangis, menelepon keluarga besar, dan membalikan cerita seolah Feby adalah istri durhaka. Ia sudah pernah mengalaminya 2 tahun lalu. Sejak saat itu,
Feby memilih diam dan menarik diri sedikit demi sedikit. Namun diamnya bukan berarti tak merasa. Setiap kata yang keluar dari mulut ibu mertuanya terekam jelas, disimpan rapi di dalam hati, menjadi luka kecil yang perlahan bertumpuk dan sulit sembuh. Saat malam datang dan rumah mulai hening, Feby masuk ke kamar tanpa mengganggu siapapun. Ia menyusun dokumen kerja di meja kecil di sudut ruangan dan menyalakan laptop. Rico sudah terlelap di tempat tidur sambil memeluk bantal besar. Wajahnya damai, seakan tidak pernah menyakiti siapapun. Kadang Feby merasa heran, bagaimana cinta mereka yang dulu begitu menggebu bisa berubah menjadi hubungan hambar yang penuh tuntutan sepihak. Ia tak lagi dicintai, hanya dimanfaatkan. Tiba-tiba handphonenya bergetar. Sebuah pesan masuk dari grup kantor. Feby membuka layar, lalu tersenyum tipis melihat rekan-rekannya sedang membahas proyek akuisisi besar yang sebentar lagi akan diumumkan. Ia teringat bahwa seminggu lalu, atasan langsungnya, Bu Amanda, sempat memanggilnya ke ruangan untuk membicarakan sesuatu yang penting. "Aku ingin kamu jadi koordinator utama dalam proyek merger ini, Feb," kata Bu Amanda waktu itu. Feby terdiam, menimbang banyak hal. Posisi itu bukan hanya bergengsi, tapi juga mengantar langsung ke level direktur anak perusahaan. Namun itu berarti tanggung jawabnya akan jauh lebih besar. Waktunya semakin tersita. "Kalau kamu setuju, 2 bulan ke depan kamu akan sering ditugaskan keluar kota, kadang sampai seminggu," lanjut Bu Amanda sambil menatap serius. Feby mengangguk pelan. "Berikan aku waktu untuk pertimbangkan, Bu." Malam itu, ia kembali menimbang tawaran tersebut. Di satu sisi, ini adalah momen yang selama ini ia perjuangkan. Namun di sisi lain, ia tahu Buati dan Rico tidak akan pernah mendukung langkahnya. Selama ini pun ia menjalani karir dengan penuh penyangkalan dari rumah. Bahkan setiap prestasinya seolah menjadi sumber kekesalan, bukan kebanggaan. Jam menunjukkan pukul 11:15. Feby mematikan laptop, menyusun kembali dokumen, lalu naik ranjang tanpa suara. Ia menatap langit-langit kamar yang redup, berusaha menenangkan hati. Ia tidak ingin menyerah, tapi ia pun tak tahu sampai kapan bisa bertahan. Keesokan harinya, hari Minggu, Feby bangun lebih pagi dari biasanya. Ia merapikan rumah, memasak sarapan lebih lengkap dari hari kerja, lalu menyiapkan meja makan. Ia tahu Buati suka nasi kuning dan ayam goreng sambal terasi. Jadi, pagi itu ia sengaja membuat menu favorit sang mertua, berharap bisa menciptakan suasana lebih tenang. Namun, saat semua sudah siap dan meja makan ditata rapi, Buati keluar kamar sambil mengerutkan dahi. "Hari gini bikin nasi kuning segala. Ada acara?" tanyanya sinis. "Enggak, Bu. Cuma pengen bikin makanan yang ibu suka," jawab Feby pelan. Buati duduk tanpa mengucap terima kasih. Langsung menyendok nasi ke piring. "Jangan terlalu rajin di depan. Nanti orang kira kamu istri sempurna. Tapi dalamnya siapa tahu aslinya gimana," gumamnya sambil tertawa kecil. Rico yang baru keluar dari kamar mandi juga ikut duduk, lalu membuka handphone tanpa menoleh sedikit pun ke arah Feby. Suasana meja makan yang diharapkan hangat malah terasa seperti ruang interogasi. Feby duduk diam, hanya sesekali mengunyah sambil menatap sayur yang ia masak sendiri. Setelah sarapan, Buati berdiri dan melirik Feby dari ujung kepala. "Kamu kapan beli baju baru, Bei? Itu dastermu dari tahun kapan sih? Masa ia istri kerja di kantor gede bajunya lusuh kayak pembantu?" Ucapan itu membuat Rico tertawa pelan. "Mungkin dia sibuk nabung buat beli sepatu kerja baru, Bu." Feby mengangguk kecil, menahan perih yang lagi-lagi harus ia simpan sendiri. Hari itu, ia tetap membersihkan rumah, mencuci, menyetrika, dan menyiapkan makan siang. Ia tak sempat istirahat. Bahkan ketika sore datang dan tubuhnya terasa remuk, Buati masih memanggilnya dari kamar. "Feby," gunting kukuku. "Ya, mataku udah buram, susah lihat bagian pinggir." Feby bergegas menghampiri. Ia membawa alat pemotong kuku dan duduk bersimpuh di hadapan ibu mertuanya. Dengan penuh kehati-hatian, ia mulai memangkas satu demi satu kuku kaki yang sudah mulai menebal. Tangannya gemetar sedikit, tapi ia terus berusaha tenang.
Jangan keras-keras. Awas nyakitin. Dasar nggak peka. Omel Bu Wati. Feby menarik napas panjang. Ia tahu, semua ini hanya akan berulang lagi. Hari demi hari, minggu demi minggu. Satu-satunya hal yang membuatnya bertahan adalah keyakinannya bahwa ia bukan istri yang buruk. Ia bukan menantu yang tak tahu diri. Ia hanya belum dilihat sepenuhnya. Malam itu, saat semuanya tidur, Feby duduk sendiri di ruang tengah. Ia membuka laci kecil di bawah rak buku dan mengeluarkan map berisi ijazah serta sertifikat pelatihan hukumnya. Semua tersusun rapi. Ia masih ingat betapa bangganya ia ketika menerima gelar sarjana hukum dari universitas negeri ternama. Ia menatap namanya yang tercetak di sana. Feby Rahmawati, SH. Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Ia tak pernah menyombongkan diri. Bahkan Riko tak pernah benar-benar tahu perjuangan panjang yang ia tempuh untuk mendapatkan gelar itu. Ia tak pernah membahasnya. Tak pernah membawa-bawa status sarjana dalam pembicaraan rumah tangga. Baginya, gelar itu adalah bekal hidup, bukan alat menyombongkan diri. Namun malam itu, Feby sadar bahwa mungkin sudah waktunya bukan untuk pamer, tapi untuk membela dirinya sendiri, dengan caranya yang terhormat. Rumah kontrakan yang dulunya sempit dan reot, kini telah berubah menjadi rumah 2 lantai yang hangat dan tertata rapi. Feby berdiri di depan jendela ruang tamu, memandangi kebun kecil yang ia tanami bunga mawar merah dan melati. Hatinya sempat dipenuhi rasa syukur, sebab kerja kerasnya selama ini tak sia-sia. Namun entah mengapa, belakangan ini suasana rumah tidak lagi sehangat dulu. Sejak Riko berhenti dari tempat kerjanya dan sepenuhnya mengandalkan penghasilan Feby, perubahan perlahan terjadi. Awalnya hanya dari hal-hal kecil seperti nada bicara yang mulai tak sopan, lalu cara memandang yang tak lagi menghargai. Kini bahkan kehadiran Wati, ibu mertua yang dulu jarang berkunjung, justru tinggal menetap tanpa pernah menyampaikan kabar terlebih dahulu. "Kamu ngapain ngelamun? Bei, ada cucian piring tuh belum diberesin." Suara Wati terdengar dari arah dapur. Feby tersentak. Ia mengangguk pelan lalu bergegas ke dapur. "Iya, Bu. Saya beresin sekarang." Wati hanya mengangguk tanpa menoleh. Duduk kembali di kursi makan dengan tangan menyusuri layar ponsel. Aroma kopi instan tercium samar, menandakan Wati baru saja menyeduh segelas untuk dirinya sendiri. Tak ada gelas untuk Feby atau Riko. Semua terasa berubah sejak Wati pindah ke rumah mereka. "Kalau kamu kerja terus kapan ngurus suami? Perempuan itu tempatnya di rumah," sindir Wati ketika Feby melintas di ruang tengah membawa cucian. Feby tak menjawab. Ia hanya menunduk. Sudah terlalu sering ia mendengar kalimat serupa. Tapi bagaimana mungkin dia bisa tinggal di rumah tanpa bekerja? Sedangkan kebutuhan rumah, cicilan renovasi, hingga makan sehari-hari, semuanya berasal dari hasil keringatnya. Sore itu, saat Feby baru saja pulang dari kantor, ia menemukan Wati sedang menata meja ruang tamu dengan gelas dan kue-kue kecil. "Ada tamu, Bu?" tanya Feby sambil melepas sepatu kerjanya. Wati menoleh dengan ekspresi datar. "Teman pengajian. Jangan bikin malu. Nanti jangan banyak bicara. Ya, dandan yang rapi. Jangan kayak mbak-mbak kantoran." Feby menahan diri untuk tidak menjawab. Ia tahu, apapun yang ia katakan, hanya akan menjadi bahan perdebatan panjang. Tapi perasaan di dadanya mulai mengeras. Ia mulai merasa bukan seperti menantu, melainkan pembantu di rumah sendiri. Tak lama kemudian, 2 orang ibu-ibu paruh baya datang. Mereka disambut Wati dengan senyum lebar dan suara tawa yang dibuat-buat. Ketiganya duduk di sofa, membicarakan hal-hal seputar arisan, kegiatan masjid, dan entah apa lagi. "Kamu kerja di mana, Bei?" tanya salah satu tamu, melirik ke arah Feby. "Saya di kantor hukum, Bu. Sudah beberapa tahun. Kerjaannya cuma nginput data aja," potong Wati cepat-cepat, lalu tertawa kecil. "Maklum, lulusan SMA." Feby nyaris tersedak oleh air putih yang sedang ia teguk. Tapi ia menahan diri. Tak satu pun kata keluar dari bibirnya. Ia hanya tersenyum sopan, meski hatinya remuk. Bahkan gelar sarjana hukum yang ia perjuangkan bertahun-tahun disembunyikan Wati.
Tidak pernah dibanggakan, malah sengaja direndahkan. Setelah para tamu pulang, Feby duduk sendirian di kamar. Riko belum pulang. Di layar ponselnya, notifikasi pekerjaan terus berdatangan. Ia mencoba mengerjakan satu persatu, walau pikirannya tak fokus. Hatinya dipenuhi banyak tanya. Kenapa semua ini terjadi? Bukankah ia telah mengangkat nama suaminya, membelikan motor baru untuk Riko agar bisa ojek online sementara cari kerja lagi, membantu membayar utang lama Wati yang tak diketahui asal-muasalnya? Lalu mengapa mereka kini seolah menjadi musuhnya? Malamnya, saat Riko akhirnya pulang, Feby mencoba berbicara. "Mas, aku mau ngobrol bentar." "Ngobrol apaan sih? Capek aku. Bisa besok aja." Feby menahan napas. Ia tak ingin membahas semuanya saat Riko lelah. Tapi setiap hari selalu begini. Tak ada ruang untuk bicara, apalagi untuk didengar. Hari-hari berikutnya, situasi makin memanas. Wati mulai bicara di belakang Feby. Ia mengaduk Riko bahwa Feby terlalu sibuk kerja, tidak menghargai mertua, dan tidak bisa jadi istri yang baik. Riko percaya. Ia lebih percaya ibunya daripada istrinya sendiri. Suatu sore, Riko pulang lebih awal dan duduk di ruang tamu dengan wajah serius. "Aku udah capek, Bei. Aku pengen kamu stop kerja." "Kenapa?" "Karena kamu jadi terlalu sibuk. Rumah ini nggak ada damainya. Mama juga nggak betah." Feby terdiam. Ia menatap suaminya lama. "Mas tahu dari mana rumah ini ada karena siapa?" Ucapnya pelan. "Tagihan listrik, air, cicilan rumah, semuanya dari aku. Kalau aku berhenti kerja, kita makan apa?" Riko diam. Tapi Wati yang dari tadi menguping di balik dinding langsung menyahut. "Kalau kamu istri beneran, kamu nggak akan perhitungan gitu. Riko itu laki-laki. Harga dirinya kamu rendahin tiap hari." Feby berdiri. Suaranya mulai bergetar. "Aku nggak pernah rendahin siapa-siapa. Tapi aku juga manusia. Aku capek. Dan aku juga ingin dihargai." Wati mendesis. "Kalau kamu capek, keluar aja dari rumah ini. Kita masih bisa hidup walau tanpa kamu." Feby menatap dua orang itu. Air matanya jatuh. Tapi bukan karena lemah, melainkan karena marah. Ia membatin. Belum waktunya ia angkat bicara. Tapi semua sudah mulai terasa cukup. Ia menatap dinding rumah yang dulu ia bangun dengan kerja keras. Dan menyadari, kadang yang kita selamatkan justru yang pertama kali menusuk kita dari belakang. Feby menatap cermin di kamar tidur mereka yang semakin terasa asing. Di balik pantulan kaca itu, ia tak lagi melihat sosok perempuan penuh semangat seperti dulu. Ia justru melihat seseorang yang terus-menerus diminta memberi, tanpa pernah diminta untuk didengarkan. Di pagi itu, udara sejuk seolah tak punya daya menyejukkan pikirannya. Wati sudah bersuara keras di dapur, memanggil-manggil seperti biasa. "Bi, susu aku mana? Sarapannya belum siap juga." Feby menghentikan sapuan bedak tipis di pipinya. Ia merapikan jilbabnya sekadarnya lalu turun. Di ruang makan, Wati sudah duduk di kursi dengan muka masam. Sementara Riko, seperti biasa, sibuk memainkan ponsel dengan mata setengah tertutup, baru saja bangun. "Aku udah bilang, Bei, mulai hari ini jangan kerja dulu. Fokus urus rumah. Mama capek lihat kamu sibuk terus," ucap Riko tanpa menatapnya. Feby menaruh piring berisi roti bakar di atas meja. "Aku gak bisa ambil cuti mendadak. Proyek kantor lagi padat. Lagi pula, kamu kan belum kerja lagi, Mas. Kalau aku berhenti sekarang, siapa yang tanggung semua ini?" "Udah, jangan nyindir." Riko mendongak. Matanya merah. "Aku cuma butuh waktu. Jangan terus nuntut." "Ini bukan nuntut. Aku cuma pengen kita saling dukung. Tapi kenapa rasanya aku sendiri yang berjuang?" Wati menyela. "Udah ya, aku dari awal gak pernah setuju kamu kerja. Cewek kok kerja terus. Mentang-mentang penghasilan lebih gede, jadi lupa diri." Feby menarik napas dalam-dalam. Di hadapannya, dua orang itu tak pernah mau mendengar alasan.
Segala penjelasan akan langsung dibalas dengan emosi atau tuduhan. Setelah sarapan yang penuh tensi, Feby berangkat kerja dengan hati berat. Di kantor, ia tak bisa benar-benar fokus. 1-2 kali, ia kehilangan konsentrasi dalam rapat. Pikirannya kembali ke rumah, ke wajah Wati yang selalu sinis, dan ke Riko yang seolah kehilangan semua empatinya. Ketika rekan kerjanya, Lucy, menepuk pundaknya dan bertanya, "Kamu oke, Bei?" Ia hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai retak. Pulang kerja, ia mendapati rumah berantakan. Baju-baju menumpuk di mesin cuci. Piring kotor penuh di wastafel. Lantai dapur lengket. Tapi Wati duduk santai menonton TV, dan Riko tidur di sofa. Feby membersihkan semuanya dalam diam. Malamnya, ketika Feby sedang menyetrika pakaian kerja, ponselnya berdering. Sebuah nomor tak dikenal muncul. Suara di seberang terdengar formal. "Selamat malam, Ibu Feby. Kami dari kantor properti tempat Ibu mengajukan cicilan rumah. Kami hanya ingin mengonfirmasi, apakah betul Ibu berminat menaikkan plafon KPR Anda untuk perluasan bangunan seperti yang diajukan suami Anda, Pak Riko?" Feby terdiam. "Maaf, saya tidak pernah mengajukan itu." "Oh, tapi di sistem kami sudah masuk permintaan perubahan, termasuk permintaan pencairan tambahan dana atas nama suami Ibu." Setelah menutup telepon, Feby duduk diam di pojok kamar. Ia menunggu Riko masuk. Begitu suaminya datang dan membuka kaos, ia bertanya, "Mas, kamu ngajuin pinjaman tambahan KPR?" Riko terlihat kaget sejenak, tapi segera memasang wajah kesal. "Iya, kenapa emang? Tanpa ngomong dulu ke aku? Itu nama kita berdua, Mas." "Ya terus kenapa? Rumah ini juga buat kita." "Buat kita? Atau buat kamu dan Mama?" Riko membanting handuk ke kursi. "Kamu mulai nyindir lagi." "Aku gak nyindir. Aku cuma pengen diajak diskusi. Mas, selama ini aku yang bayar cicilannya. Kalau kamu pinjam lagi tanpa aku tahu, aku bisa kena penalti." Riko keluar kamar dengan membanting pintu. Malam itu, Feby tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar dan mengingat masa-masa awal pernikahannya. Semua terasa jauh berbeda sekarang. Hari-hari berikutnya makin tak menentu. Feby seperti hidup di rumah yang bukan rumahnya sendiri. Wati bahkan pernah menggelar arisan besar di rumah itu tanpa seizin Feby. Rumah penuh dengan orang asing, dan ia sendiri yang harus bersih-bersih setelahnya. Sampai pada suatu hari, ketika Feby pulang kerja, ia mendapati ada 2 koper besar di depan pintu kamar. Riko duduk di tepi tempat tidur. "Aku udah pikirin, Bei, Mama gak betah kalau kamu terus kerja dan nyuekin rumah. Jadi, kamu aja yang tinggal di kontrakan lain dulu. Rumah ini buat kami." Feby menatap koper-koper itu, lalu menatap wajah suaminya yang benar-benar tak menunjukkan rasa bersalah. Hatinya hancur, tapi ia tidak menangis. "Jadi, aku yang harus keluar dari rumah yang aku bangun dengan kerja kerasku sendiri?" Riko tak menjawab. Ia justru keluar dari kamar. Di luar, Wati berseru dari ruang tamu, "Udah, Bei, jangan drama. Kamu juga enak, kan? Bisa tenang di tempat lain. Toh kamu udah gak cocok tinggal di sini." Feby tak berkata-kata. Ia hanya berdiri menatap koper itu, lalu pelan-pelan berjalan menuju jendela. Di luar sana, langit tampak cerah, tapi di dalam dadanya, badai sudah mulai terbentuk. Koper itu tetap berdiri di pojok kamar selama 3 hari. Feby tidak menyentuhnya. Ia tidak ingin membereskan barangnya seperti orang yang akan pergi dari rumahnya sendiri. Ia diam, tapi bukan berarti menyerah. Pada hari keempat, ia memutuskan pulang lebih awal. Begitu masuk ke rumah, ia mencium aroma masakan yang tidak asing. Wati sedang memasak di dapur, menyalakan 2 kompor sekaligus. Wajahnya tampak berkeringat. Tapi bukan itu yang membuat Feby berhenti melangkah. Di ruang tengah, ada 3 wanita parubaya yang belum pernah ia kenal duduk santai, sambil melihat-lihat ke arah tangga dan jendela. "Ini layoutnya bagus ya, Bu?"
Nanti kalau diperluas ke belakang bisa muat 2 kamar lagi, kata salah satu dari mereka. Makanya saya bilang ke Riko, sekalian aja dirombak nanti. Kita nggak tahu ke depan rumah ini bisa jadi investasi apa, jawab Wati. Feby berdiri kaku. Investasi? Ini rumah siapa yang mau kalian rombak? Wati menoleh sekilas, kemudian tersenyum tipis. Oh, Bei, kenalin. Ini ibu-ibu dari Koperasi Pembangunan. Mereka bantu survei buat renovasi rumah nanti. Tanpa izin saya. Loh, ini kan rumah kita semua. Kamu juga tinggal di sini. Masa nggak mau rumahnya lebih bagus? Yang bayar cicilan siapa? Yang menanggung beban finansial siapa? Salah satu ibu dari koperasi itu tampak tak nyaman dan berbisik kepada Wati. Bu, ini surat rumahnya betul atas nama anak ibu ya? Wati tersenyum canggung, tapi belum sempat menjawab. Feby menimpali. Atas nama saya dan suami saya. Dan saya tidak pernah menyetujui pengajuan renovasi ini. Jadi, kalau tidak keberatan, ibu-ibu bisa pamit dulu. Suasana berubah tegang. Wati menahan rasa malu di depan tamunya. Tapi Feby tidak peduli lagi. Setelah para tamu pergi, Riko pulang dalam keadaan lelah. Tapi begitu mendengar cerita dari ibunya, ia langsung naik pitam. Kamu kenapa usir tamu mama? Kamu kira kita ini numpang? Aku gak bilang kalian numpang. Tapi rumah ini dibeli dengan kerja kerasku. Dan semua keputusan besar, apalagi sampai berurusan dengan pinjaman, harus dibicarakan. Emang kamu doang yang kerja? Kamu pikir aku gak pernah cari duit? Kamu sekarang kerja apa? Selama 1 tahun terakhir, siapa yang bayar listrik, air, cicilan rumah, bahkan makan harian kalian? Mama juga bantu, tahu? Riko menuding. Mama kasih uang hasil pensiun. Feby menghela napas panjang. Uang pensiun mama? Dipakai buat belanja kosmetik dan arisan. Riko mendorong kursi makan hingga terbalik. Jangan hina mama. Kamu keterlaluan, Bei. Feby tidak takut. Kali ini, ia sudah tidak mau mengalah. Aku tidak hina siapa-siapa. Aku hanya ingin kalian sadar. Kalian tinggal di rumah ini karena aku yang kerja keras. Tapi kalian perlakukan aku seolah aku tamu. Wati muncul dari dapur dengan celemek masih melekat di pinggang. Sudah, Riko. Kalau dia ngerasa rumah ini cuma miliknya, biar aja. Mending kita tinggal di tempat lain. Biar dia tahu rasa ditinggal. Kalian mau pergi? Tanya Feby dengan suara datar. Kita cari rumah kontrakan. Riko kan bisa kerja lagi kapan aja. Kita bisa mandiri. Tanpa kamu, bentak Wati. Riko mengangguk mantap. Iya, kita gak butuh kamu, Bei. Feby tersenyum tipis. Silakan. Malam itu, Feby memindahkan koper yang selama ini mereka siapkan untuk dirinya. Tapi bukan untuk dirinya. Ia menyodorkannya ke depan kamar Wati. Lalu, ia kembali ke kamarnya, mengambil 2 koper kosong, dan mengisinya dengan pakaian milik Riko. Ia lakukan semua itu tanpa teriakan. Diam-diam. Hening. Pagi harinya, Riko mendapati barang-barangnya sudah berada di depan pintu kamar. Di atas koper, ada selembar kertas kecil bertuliskan, "Kalian bilang tak butuh aku. Maka ini hak kalian. Mandiri sepenuhnya. Rumah ini akan tetap berdiri. Tapi bukan untuk dijadikan panggung keserakahan dan pemaksaan. Pergilah. Bangun hidup kalian sendiri. Seperti yang kalian bilang bisa." Riko marah besar. Ia membanting koper itu dan berteriak di halaman depan. Tapi Feby hanya menutup jendela dan duduk di ruang makan, menyeruput secangkir kopi. Ia tidak lagi menangis. Wati datang dengan wajah merah padam. Kamu keterlaluan, Bei. Ini anakku, suamimu. Dan aku, menantumu. Tapi selama ini kalian memperlakukan aku seperti pembantu. Bahkan rumah ini pun kalian ingin ambil alih. Cukup. Jadi kamu mau usir kita? Bukan usir. Kalian yang bilang ingin pergi. Aku hanya bantu kalian menyegerakan. Wati menangis.
Tapi bukan air mata tulus. Itu tangisan kekalahan. Feby tahu bedanya. Selama 2 hari, Wati dan Riko masih bertahan di kamar mereka. Tidak bicara, tidak menyapa, hanya keluar sesekali untuk mengambil makanan. Tapi Feby sudah tidak melayani. Ia tidak masak, tidak menyediakan sarapan. Ia hanya mengurus dirinya sendiri. Di hari ketiga, ketika Feby pulang kerja, rumah sudah sepi. Kamar Wati kosong. Kamar Riko juga. Semua koper dan barang-barang sudah lenyap. Feby berdiri di ruang tamu cukup lama. Ia tidak senang, tidak juga sedih. Tapi ada kelegaan aneh merambat ke seluruh tubuhnya. Hening rumah itu justru terasa seperti rumah sesungguhnya. Namun, itu bukan akhir cerita. 3 hari berlalu sejak kepergian Riko dan Wati dari rumah. Sepi yang dulu terasa dingin, kini terasa menenangkan. Feby mulai terbiasa memasuki rumah tanpa disambut suara Wati yang mengeluh soal gas habis, atau Riko yang menuntut makanan siap begitu ia pulang. Malam-malam yang dulu terasa seperti tekanan, berubah menjadi ruang sunyi yang memberinya waktu untuk bernapas. Namun, Feby tahu betul, diam bukan berarti aman. Ketika seseorang seperti Wati tersingkir dari tempat yang ia klaim sebagai miliknya, tidak mungkin ia pergi tanpa menyimpan amarah. Dan benar saja, hanya selang seminggu, Feby mulai menerima pesan dari nomor-nomor tak dikenal. Awalnya berupa kalimat-kalimat menyindir, tentang wanita yang tidak tahu diri, tentang menantu yang durhaka, hingga tentang istri yang tidak menghormati suami. Beberapa pesan bahkan disertai foto-foto Feby yang diambil diam-diam saat di kantor. Feby hanya menatap layar ponselnya dalam diam. Ia tidak membalas. Ia tahu, membalas hanya akan memberi bahan bakar bagi orang yang sedang terbakar oleh kebencian. Namun, hari itu ia menerima pesan berbeda. Kali ini dari nomor Riko. Kamu senang ya sekarang? Rumah kamu ambil, keluarga kamu buang. Kamu menang. Tapi hidup belum selesai. Bei, kita lihat nanti siapa yang bertahan. Feby menatap pesan itu lama. Tangannya sempat ingin membalas, tapi ia urungkan. Ia justru membuka galeri ponselnya, mencari satu foto lama, foto saat mereka pertama kali pindah ke rumah itu. Riko tersenyum lebar di depan pintu, menggenggam tangan Feby erat. Wati berdiri di sisi kanan mereka, dengan pakaian barunya hasil belanja pertama setelah rumah selesai direnovasi. Feby mengingat jelas momen itu. Semua merasa bangga, tapi hanya dirinya yang benar-benar bekerja keras untuk sampai ke titik itu. Ia hapus foto itu. Beberapa hari kemudian, kantor tempat Feby bekerja mendadak menerima laporan anonim yang menuduhnya melakukan korupsi dana proyek. Pimpinan memanggilnya. Tidak langsung percaya, tapi cukup untuk membuat nama baiknya goyah. Feby tenang saat menjelaskan. Ia membawa semua bukti transfer, dokumen kontrak, dan bukti pembayaran vendor yang ia arsipkan dengan rapi. Rapat klarifikasi berlangsung lebih dari 2 jam. Tapi akhirnya ia dibebaskan dari tuduhan. Namun, noda gosip itu tidak mudah hilang di kalangan rekan kerja. Feby pulang dengan langkah berat malam itu. Di halte bus, ia duduk diam, menatap jalanan yang basah karena hujan sore tadi. Tak ada yang tahu apa yang ia rasakan. Tak ada tempat untuk berbagi. Sampai seorang wanita tua duduk di sebelahnya. Tidak bicara, hanya tersenyum. Dan entah kenapa, senyum itu memberi rasa hangat yang Feby butuhkan. Capek, ya, nak? Tanya wanita itu, pelan. Feby tidak langsung menjawab, tapi ia mengangguk. Kadang, orang yang kita bantu justru yang paling tega menusuk. Tapi jangan berhenti jadi baik. Orang yang menyakiti tidak akan pernah menang selamanya. Kalimat itu membuat Feby menoleh. Tapi wanita itu sudah berdiri, lalu berjalan pelan menyeberang jalan. Hujan mulai turun lagi. Feby memutuskan pulang naik ojek online. Sesampainya di rumah, ia menyalakan semua lampu, duduk di kursi ruang tamu, lalu mengambil satu map coklat berisi surat-surat kepemilikan rumah, dokumen asuransi, dan catatan keuangan pribadinya. Ia menyusunnya ulang. Rapi, teliti. Ia tahu, permainan belum selesai. Malam itu, ia tidak langsung tidur.
Ia membuka laptop, lalu mulai menuliskan semua kejadian yang ia alami selama 2 tahun terakhir. Bukan untuk dilaporkan, tapi untuk menjadi pegangan. Oke. Jika suatu hari Wati atau Riko mencoba menyentuh rumah itu lagi dengan cara licik, Feby ingin siap dengan catatan kronologis yang kuat. Esok harinya, saat ia sedang menyusun file di kantor, seorang rekan kerja mengajaknya makan siang. Bukan teman dekat, tapi cukup ramah. Aku tahu soal tuduhan kemarin, tapi aku percaya kamu. Kita pernah kerja bareng, dan kamu selalu pegang integritas. Kalimat itu terasa seperti tetesan embun di tengah musim kemarau. Feby tersenyum, pertama kalinya dalam seminggu. Di sisi lain kota, Wati tengah duduk di warung kecil, wajahnya lelah. Riko duduk di seberangnya, memijat pelipis. Mereka tidak benar-benar punya tempat tinggal tetap sejak meninggalkan rumah. Kontrakan yang mereka sewa kecil, pengap, dan penuh tikus. Wati sudah 2 kali mengeluh ingin pulang, tapi gengsi menahannya. Sementara Riko mencoba bekerja serabutan, namun hasilnya tak seberapa. Mama gak tahan hidup kayak gini. Kok, dulu semua enak. Sekarang kita makan harus mikir. Gara-gara Feby semua. Gara-gara kamu juga. Kamu biarin istrimu ngeremehin kita. Aku udah coba bertahan, tapi dia yang keras kepala. Kenapa gak kamu rebut aja rumah itu? Nama kamu ada di sertifikat, kan? Riko terdiam. Tatapannya mulai berubah. Ada rencana yang sedang terbentuk di kepalanya. Pagi itu, udara masih dingin ketika Feby duduk sendirian di teras rumah. Tangannya menggenggam secangkir teh hangat, namun tidak sedikit pun ia menyesapnya. Tatapannya kosong, jauh menembus jalanan perumahan yang masih sepi. Hatinya menggelegak, tapi wajahnya tenang. Semalam ia mendengar sesuatu yang mengubah arah kepercayaannya. Ia tidak sengaja mendengar percakapan antara Buati dan Riko di kamar belakang. Mereka menyangka Feby sudah tertidur karena lelah setelah seharian kerja di luar kota. Tapi ternyata, Feby masih terjaga dan hendak mengambil ponselnya yang tertinggal di ruang keluarga. Aku udah nggak tahan, Ma. Suara Riko terdengar jelas meski pelan. Dia terlalu dominan. Semua dari dia. Aku laki-laki tapi rasanya cuma numpang hidup. Makanya dari dulu mama bilang, kamu cari istri yang dari kalangan kita aja. Jangan perempuan yang sekolah tinggi, punya bisnis besar. Akhirnya kamu malah jadi kecil di mata dia, kan? Ujar Buati lirih tapi tajam. Kalau dia nggak tahu malu, kita bikin dia pergi sendiri. Sambungnya pelan namun terdengar jelas oleh telinga Feby. Malam itu, Feby kembali ke kamar dengan tubuh gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kecewa yang dalam. Ternyata niat baiknya selama ini dimaknai sebaliknya oleh orang yang ia cintai. Hari ini, ia tidak ingin langsung marah. Ia ingin tahu seberapa dalam niat buruk itu tumbuh. Maka ia biarkan waktu berbicara. Pagi itu, ketika Riko keluar kamar mandi, Feby tetap tersenyum seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, bahkan menambahkan menu kesukaan suaminya, telur dadar keju dan roti panggang. Pagi, Mas. Sapanya ringan. Riko hanya mengangguk. Pagi. Feby memperhatikannya dengan tenang. Tidak ada raut bersalah dari suaminya. Yang ada hanya ekspresi datar seolah semua baik-baik saja. Setelah sarapan, Riko berpamitan hendak bertemu klien. Jangan lupa makan siang, Mas. Ucap Feby sambil memberikan bekal. Riko hanya mengangguk tanpa menatap wajah istrinya. Ketika pintu tertutup, Feby mendesah pelan. Siang harinya, Buati datang ke rumah seperti biasa. Beliau memang tinggal tak jauh dari rumah mereka, sekitar 2 rumah di ujung jalan. Sejak Feby menikah dengan Riko, hubungan mereka memang tidak pernah benar-benar dekat. Tapi Feby selalu berusaha menjaga sopan santun, karena ia tahu arti seorang ibu, apalagi ibu dari suaminya. Ada di mana Riko? Tanya Buati langsung, tanpa basa-basi. Keluar, Bu. Katanya ketemu klien. Buati hanya mendengus. Tiap hari kerja. Udah kayak pembantu kamu. Feby menahan nafasnya. Saya nggak pernah nyuruh dia kerja, Bu.
Tapi kan Mas Riko memang mau punya usaha sendiri. Saya hanya bantu. Ya, kamu bantu. Tapi kamu juga atur. Dia itu laki-laki, bukan anak kecil yang bisa kamu tuntun tiap saat. Bu Wati berkata sambil melirik tajam. Feby tersenyum kecut. Saya nggak pernah merasa atur. Kalau saya bantu keuangan atau bimbing sedikit soal usaha, itu karena saya ingin kita sama-sama tumbuh. Bukan buat merendahkan Mas Riko. Bu Wati tidak menjawab. Ia hanya menatap tajam, lalu berpaling ke dapur. Seperti biasa, jika Riko tidak ada, ia merasa punya hak mengambil apapun dari rumah ini. Kali ini, ia membawa beberapa kaleng susu mahal yang Feby beli khusus untuk keperluan dietnya. Malam harinya, Riko pulang dengan wajah yang tak bersahabat. Ia langsung meletakkan tas dan duduk di ruang tamu. Ada apa, Mas? Tanya Feby perlahan. Apa kamu bilang sesuatu ke Mama? Feby diam sejenak. Maksudnya soal apa? Katanya kamu bilang Mama sering ambil barang di rumah ini tanpa izin. Tuduh Riko. Feby menatap suaminya lama. Saya nggak pernah bilang begitu. Tapi kalau Mas tanya, memang benar. Mama sering ambil barang tanpa bilang. Saya nggak keberatan selama itu masih wajar dan untuk keperluan Mama. Riko berdiri. Jangan mulai atur-atur Mama. Dia orang tua. Jangan kamu perlakukan seperti pembantu. Mas, suara Feby meninggi. Saya cuma minta sedikit pengertian. Rumah ini, sebagian besar barangnya dari hasil kerja keras saya. Saya nggak pernah perhitungan. Tapi kalau semua yang saya punya diambil begitu saja tanpa permisi, saya rasa saya punya hak untuk merasa tidak nyaman. Riko mendekat. Wajahnya semakin marah. Tapi sebelum kata-kata lain meluncur, Feby melangkah mundur. Saya cuma minta dihargai, Mas, bukan dilayani, bukan juga direndahkan. Kalau Mas pikir saya atur semua, cobalah tanya, apa yang saya lakukan selama ini demi siapa? Beberapa hari berikutnya, situasi menjadi tegang. Bu Wati tidak lagi berkunjung. Riko pun semakin jarang di rumah. Feby tidak ingin memaksa. Ia diam, namun matanya mengamati. Ia mengumpulkan bukti pelan-pelan, dari rekening yang mulai kosong, dari transaksi tidak dikenal, dari pengeluaran rumah yang ternyata dibagi ke pihak lain tanpa sepengetahuannya. Feby tahu, ada sesuatu yang disembunyikan. Hingga suatu hari, seorang kurir datang membawa dokumen berstempel dari notaris. Ternyata, Riko diam-diam menjual kendaraan atas nama mereka berdua dan menandatangani surat kuasa palsu. Feby terpaku. Malamnya, ia menunggu Riko pulang. Ketika suaminya akhirnya tiba, wajahnya tampak lelah dan tidak ingin bicara. Tapi Feby tidak memberi waktu untuk menghindar. Mas, tolong jelaskan ini, ucapnya sambil menunjukkan dokumen dari notaris. Riko terdiam. Wajahnya pucat seketika. Kamu tahu kan, saya bukan cuma istrimu. Saya juga orang yang ngerti hukum. Kamu pikir saya nggak bisa lacak apa saja yang kamu dan ibumu lakukan di belakang saya? Riko mencoba meraih dokumen itu tapi Feby menghindar. Kamu tanda tangani surat kuasa atas nama saya tanpa izin. Kamu jual aset bersama tanpa bicara dulu. Kamu pikir saya ini apa? Sapi perah yang hanya kamu manfaatkan. Riko tak menjawab. Ia memilih diam. Tapi Feby tidak tinggal diam. Kali ini, ia berdiri sebagai perempuan yang tahu haknya. Mulai malam ini, semua akses ke rekening saya tutup. Semua dokumen yang berkaitan dengan usaha, properti, dan kendaraan akan saya audit. Dan jika kamu masih mencoba melibatkan ibumu dalam urusan rumah ini tanpa izinku, saya tidak segan-segan laporkan pemalsuan ini ke pihak berwajib. Riko terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tapi Feby tidak luluh. Tengah malam, Feby duduk sendirian lagi di teras. Tapi kali ini, bukan karena sedih. Ia sedang menyusun rencana. Rencana untuk mempertahankan harga dirinya. Ia tidak ingin membalas dengan dendam. Ia hanya ingin memperjuangkan sesuatu yang selama ini sudah ia berikan tanpa syarat. Kepercayaan dan kasih sayang. Ia tahu, waktu belum selesai. Ia tahu, badai belum reda. Tapi kini,
Ia berdiri dengan lebih kokoh. Ia tidak akan jatuh lagi karena orang-orang yang mengira ia akan tetap diam dan tunduk. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Cuaca seolah memahami suasana hati Feby yang telah berubah dari gelisah menjadi tegas. Ia tidak lagi terombang-ambing antara harapan dan kecewa. Kini ia bergerak berdasarkan realita, bukan angan. Ia tidak lagi menunggu perubahan sikap dari suaminya yang selama ini hanya menunjukkan wajah penuh kebohongan. Pagi itu ia menyiapkan dokumen penting di meja kerjanya. Sepanjang malam, ia tidak tidur. Ia menghabiskan waktu menelusuri jejak administrasi seluruh aset rumah tangga mereka, termasuk rumah, kendaraan, dan bisnis kecil yang awalnya ia bantu rintis untuk Riko. Semua telah ia salin, ia cetak, ia tandai dengan teliti. Di meja makan, Riko duduk seperti biasa. Tidak ada percakapan berarti. Bahkan saat Feby menghidangkan sarapan, suaminya hanya melirik tanpa sepatah kata. Feby menarik napas panjang. "Aku akan ke notaris jam 10 nanti," ucapnya tiba-tiba. Riko menoleh. "Notaris buat apa?" "Pemisahan harta," jawab Feby singkat, padat, tanpa keraguan. Riko terdiam beberapa detik. Tangannya berhenti menyendok nasi. "Kamu serius?" Feby mengangguk. "Lebih dari serius. Aku ingin semua yang kita miliki punya kejelasan. Yang atas nama aku akan tetap jadi tanggung jawabku. Yang kamu punya, silakan kamu kelola sendiri." "Kamu pikir itu jalan terbaik?" tanya Riko. "Sudah terlalu banyak kerugian yang aku alami hanya karena terlalu percaya. Ini bukan soal marah, Mas. Ini soal kepercayaan yang sudah kamu buang. Jadi kita mau pisah?" Nada suara Riko mulai meninggi. "Bukan pisah rumah tangga." Feby menatap lurus ke mata suaminya. "Tapi kalau kamu merasa keberatan, kamu bisa memilih jalur itu juga." Seketika suasana meja makan menjadi dingin. Riko memilih diam. Ia tahu Feby tidak sedang bermain ancaman. Jika Feby sudah sampai tahap ini, berarti keputusan itu sudah lama dipendam. Setelah sarapan, Feby bersiap. Ia mengenakan pakaian kerja seperti biasa, menenteng map tebal, dan keluar rumah tanpa menoleh ke belakang. Di dalam mobil, ia sempat memejamkan mata sejenak. Ada rasa nyeri di dadanya, tapi ia tahu ia sedang menyelamatkan dirinya sendiri. Setibanya di kantor notaris, ia disambut ramah. Ia sudah membuat janji sehari sebelumnya, dan semua dokumen pendukung sudah dibawa serta. Proses pemisahan harta berjalan mulus karena hampir semua aset memang tercatat atas nama Feby sendiri. Namun ia tidak ingin membiarkan celah hukum sedikit pun. Semuanya harus resmi, legal, dan tidak bisa diganggu-gugat. 1 jam kemudian, ia keluar dari ruangan dengan perasaan yang lebih ringan. Ia tahu, langkah ini akan membuat Buati semakin membencinya. Tapi ia tidak peduli. Selama ini, ia sudah terlalu sering disudutkan karena status sosial dan kemandiriannya. Sepulang dari notaris, ia sempat mampir ke toko bahan bangunan. Ia membeli kunci pintu baru. Bukan untuk mengusir siapapun saat ini, tapi sebagai bentuk perlindungan awal jika sesuatu terjadi. Ia mulai menyadari, rumah ini harus benar-benar menjadi tempat aman, bukan lagi medan perang emosional antara dirinya dan orang-orang yang seharusnya ia anggap keluarga. Sesampainya di rumah, Feby mendapati ibunya sedang duduk di ruang tamu. Kehadiran ibunya mengejutkan, karena sebelumnya tidak memberitahu bahwa akan datang. Namun Feby senang. "Ibu datang sendirian?" tanya Feby sambil memeluk wanita paruhbaya itu. "Iya, Nak. Ibu dengar kabar dari tetangga kamu kesana kemari cari notaris. Ibu khawatir," jawab sang ibu pelan. Feby duduk di sebelah ibunya. Ia mencurahkan isi hatinya. Untuk pertama kali sejak menikah, ia bicara tanpa sensor. Ia ceritakan semua, dari pengkhianatan Riko, kelicikan Buati, hingga surat kuasa palsu yang digunakan untuk menjual kendaraan miliknya. Sang ibu hanya mengangguk. Sesekali air mata jatuh di pipinya, tapi tidak ada kata-kata menyalahkan. "Kamu anak ibu. Kamu berhak hidup damai," katanya lirih. "Kamu sudah terlalu banyak memberi. Kalau sekarang kamu mulai menjaga milikmu,
Itu bukan berarti kamu berubah, tapi kamu sedang melindungi yang seharusnya sudah kamu jaga sejak dulu. Feby memeluk ibunya erat. Itu adalah pelukan yang memberinya kekuatan tambahan untuk melangkah. Hari itu, sore menjelang, Riko pulang lebih awal dari biasanya. Ketika melihat ada mertuanya di ruang tamu, wajahnya berubah. Namun ia mencoba bersikap sopan. "Bu," sapanya kaku. Ibunya Feby hanya membalas dengan anggukan kecil. Riko duduk agak jauh. Matanya melirik ke arah map di meja. Ia tahu, isinya bukan main-main. "Jadi kamu benar-benar pisah harta?" tanyanya di depan mertuanya. "Sudah," jawab Feby tenang. "Dan mulai sekarang, rumah ini hanya untuk yang tinggal dengan niat baik." "Apa maksud kamu?" Riko menyipitkan mata. "Kalau kamu dan ibumu masih ingin tinggal di sini dengan cara lama, manipulatif, penuh kepura-puraan, lebih baik kalian pindah. Rumah ini bukan tempat menyimpan niat jahat." "Kamu ngusir aku?" Feby menggeleng. "Aku memberi pilihan. Kalau kamu ingin memperbaiki semuanya, buktikan. Tapi kalau tidak, jangan tahan dirimu. Karena aku juga sudah tidak mau terus terluka." Riko berdiri. "Kamu sombong karena kamu punya segalanya." "Bukan soal sombong, Mas. Tapi aku lelah. Aku terlalu lama berpikir bahwa sabar artinya membiarkan diriku disakiti. Padahal tidak." Riko tidak berkata-kata lagi. Ia masuk ke kamar dan membanting pintu. Suara benda jatuh terdengar. Tapi Feby tidak bergerak sedikit pun. Ia tetap duduk, menggenggam tangan ibunya yang menatapnya penuh bangga. Beberapa hari kemudian, Buati datang. Kali ini dengan raut yang jauh dari biasa. Ia marah, menyindir, dan bahkan mengancam. "Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu pisahkan anakku dari hartanya." Feby berdiri. "Saya tidak pernah ambil harta Mas Riko. Tapi saya tidak akan biarkan ibu dan Mas Riko ambil harta saya lagi. Bedakan itu. Rumah ini dulu dibangun pakai uang kalian berdua, bukan cuma kamu." "Betul. Tapi ibu tahu persis siapa yang menanggung sebagian besar biayanya. Dan semua tercatat. Bahkan sebagian besar legalitas atas nama saya." Buati menatapnya tajam. Tapi Feby tidak bergeming. Ia tidak lagi takut. "Kalau ibu masih mau datang ke rumah ini dan meremehkan saya, lebih baik jangan datang lagi. Saya ibu dari suamimu. Dan saya istri dari anak ibu. Tapi kalau peran itu digunakan untuk menyakiti saya tidak perlu tunduk. Saya tidak minta dilayani, tapi saya tidak akan diam saat dilukai." Buati berteriak. Tapi Feby tidak mundur. Akhirnya, hari itu Buati pergi. Tidak dengan tenang, tapi dengan kegagalan total dalam menguasai seseorang yang selama ini ia anggap bisa ditindas. Malam itu, Feby duduk sendirian di ruang tengah. Tidak lagi menangis, tidak lagi merenung. Ia sedang merancang ulang masa depannya. Mungkin rumah tangga ini masih bisa diperbaiki. Mungkin tidak. Tapi satu hal yang pasti, ia sudah tidak takut lagi kehilangan apapun selain dirinya sendiri. Esok hari, ia akan memanggil pengacara. Bukan untuk menggugat cerai, tapi untuk menyusun perjanjian yang lebih besar. Pembatasan campur tangan keluarga mertua dalam rumah tangga mereka secara hukum. Kalau Riko menolak, maka perceraian akan menjadi opsi terakhir yang tidak lagi ia tangisi. Ia tidak ingin mengakhiri semuanya dalam amarah. Tapi ia juga tidak akan melanjutkan dalam kebohongan. Hari demi hari berlalu setelah pertemuan panas antara Feby dan Buati. Suasana rumah yang dulu terasa sempit oleh tekanan emosional kini mulai terasa lapang. Tapi bukan berarti tenang. Riko menjadi lebih diam, lebih tertutup. Namun bukan karena introspeksi. Ia masih belum menerima kenyataan bahwa kendali yang selama ini ia dan ibunya pegang perlahan-lahan lenyap dari tangan mereka. Feby tidak banyak berbicara. Ia lebih banyak bekerja dari rumah, menyibukkan diri dengan proyek-proyek yang membutuhkan konsentrasi. Ia tahu, diamnya bukan kelemahan, tapi strategi. Malam itu, di ruang tengah, Riko mendatangi Feby yang sedang menyusun laporan. Suaranya pelan, tapi tajam.
Aku mau bicarakan rumah ini, katanya. Feby tidak menoleh, hanya mengangguk kecil. Silakan. Aku rasa kamu terlalu egois. Kamu bawa-bawa notaris, kunci kamar diganti. Kamu batasi aku untuk mengatur rumah sendiri. Padahal ini juga rumahku. Feby menutup laptop perlahan, lalu menatap suaminya. Rumah ini akan selalu terbuka untuk siapapun yang membawa niat baik, tapi tertutup untuk manipulasi. Kamu tahu itu, Mas. Aku tidak perlu ulang lagi alasanku. Kamu sengaja buat aku terlihat seperti suami tak berguna. Kamu yang buat dirimu terlihat seperti itu. Bukan aku, jawab Feby. Riko terdiam sejenak, lalu menyandarkan diri ke dinding. Kamu tahu, Bei, aku sebenarnya cemburu. Cemburu? Alis Feby naik. Dengan kamu, dengan keberhasilanmu, dengan semua pujian yang kamu terima dari orang-orang. Aku merasa tertinggal. Aku merasa tidak cukup. Feby menghela napas. Kali ini nadanya lembut. Aku tidak pernah minta kamu bersaing denganku, Mas. Aku hanya ingin kita bisa saling mendukung. Tapi aku gagal. Dan itu bukan masalah, Mas. Yang jadi masalah adalah ketika kamu dan ibumu menjadikan aku sasaran. Menjual mobil yang bukan milikmu, mengatur keuangan di belakangku, bahkan mencoba memindahkan kepemilikan aset. Itu bukan soal gagal, Mas. Itu sudah kejahatan. Wajah Riko berubah. Tak bisa menjawab. Aku masih di sini karena aku ingin memberi satu kesempatan lagi. Tapi kesempatan itu tidak datang berkali-kali, lanjut Feby. Riko terlihat goyah. Ia beranjak dari dinding dan duduk di sofa. Apa yang bisa aku lakukan untuk perbaiki semuanya? Suaranya seperti bisikan. Kembalikan kepercayaan. Jawab Feby cepat. Buktikan bahwa kamu benar-benar berubah. Dan mulai sekarang, jangan pernah lagi biarkan ibumu mencampuri rumah tangga kita. Kalau kamu tak bisa batasi dia, maka aku yang akan pasang pagar. Kamu tega. Feby mengangguk. Setelah semua yang terjadi, aku memang harus tega. Riko terdiam. Ia tahu Feby tidak sedang menggertak. Wanita itu tidak pernah bicara tanpa landasan. Dan kali ini, kata-katanya seperti tembok yang tak bisa ditembus. Esok harinya, sebuah kejadian membuat situasi kembali memanas. Feby menemukan bahwa beberapa perhiasan miliknya di lemari kamar utama telah hilang. Awalnya ia mengira mungkin ia salah tempat. Tapi setelah mengecek lebih lanjut, ia yakin ada yang mengambil. Ia langsung menanyai Riko. Tapi pria itu tampak bingung dan mengelak. Aku nggak tahu apa-apa soal itu, katanya. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang punya akses ke kamar ini? Kuncinya sudah aku ganti. Cuma kita berdua yang punya. Tuding Feby. Jangan-jangan kamu sendiri lupa naruh. Kamu mau bilang aku pelupa, Mas? Nada suara Feby mulai meninggi. Bukan begitu. Tapi jangan langsung nuduh juga. Feby tidak menanggapi. Ia langsung mengecek rekaman CCTV yang terpasang di koridor atas dan tangga rumah. Dan apa yang ia lihat membuat darahnya mendidih. Ternyata, malam 2 hari sebelumnya, saat ia tertidur karena terlalu lelah, ada sosok yang masuk rumah melalui pintu belakang, Buati. Wanita itu tampak membuka pintu dengan kunci duplikat, lalu naik ke atas, masuk ke kamar, dan keluar beberapa menit kemudian dengan sesuatu yang ditutup kain kecil. Feby langsung menyimpan rekaman itu ke dalam flash disk. Ia duduk di meja makan menunggu Riko yang baru keluar kamar mandi. Tanpa banyak kata, ia menunjukkan rekaman itu. Riko pucat. Aku nggak tahu dia masuk. Enggak. Feby tidak bereaksi. Hanya menatap suaminya lama. Lalu berkata dingin. Mas, ibu kamu sudah mencuri dari aku. Sekali lagi aku temukan pelanggaran seperti ini, aku tidak akan segan buat laporkan ke polisi. Termasuk kamu kalau kamu terlibat. Jangan gitu, Bei, itu ibuku. Justru karena itu aku masih bicara baik-baik. Tapi batasnya sudah terlalu sering dilewati. Aku tidak bisa diam lagi. Biar aku cari dia. Aku suruh kembalikan.
Suara Riko terdengar gentar. Kamu tidak perlu suruh. Aku sudah buat laporan ke polisi sebagai pencurian ringan oleh pihak keluarga. Tapi belum aku sebut nama. Aku kasih waktu 3x 24 jam untuk dikembalikan. Kalau tidak, aku akan teruskan prosesnya. Riko menatap istrinya. Ia sadar kini semua kendali tidak lagi di tangannya. Feby telah berubah. Ia bukan lagi perempuan lembut yang mudah ditenangkan dengan janji-janji kosong. Malamnya, Riko pergi ke rumah ibunya. Ia marah. Ia kecewa. Tapi yang paling dominan adalah rasa takut. Takut kehilangan semua yang sudah terlalu lama ia manfaatkan. Bu, kenapa harus ambil perhiasan Feby? Tanyanya dengan nada tertekan. Buati tidak merasa bersalah. Itu kompensasi. Kamu pikir aku nggak sakit hati dipermalukan sama istrimu itu? Kompensasi apaan? Itu bukan milik ibu. Dia istrimu. Harta dia ya harta kamu juga. Bukan. Udah nggak bisa gitu lagi. Sekarang semua aset sudah dipisah hukum. Bentak Riko. Buati terdiam sejenak. Lalu melempar perhiasan itu ke atas meja. Nih, balikin. Tapi bilang ke dia, jangan sok suci. Aku tahu perempuan itu nggak tulus. Cuma tunggu waktu. Dia pasti nyari suami baru yang lebih kaya. Riko hanya bisa menunduk. Ia membawa kembali perhiasan itu malam itu juga. Feby menyambutnya di depan pintu. Tanpa senyum. Aku kembalikan, kata Riko sambil menyerahkan barang-barang itu dalam kantong kecil. Feby menerimanya. Sudah aku catat dan rekam. Aku simpan sebagai bukti. Kalau kejadian ini terulang, tidak akan ada peringatan lagi. 2 hari kemudian, Feby mengirim surat resmi melalui pengacaranya ke rumah ibu mertuanya. Isinya sederhana namun tegas. Buati tidak diizinkan masuk atau mengakses properti milik Feby tanpa izin tertulis. Pelanggaran terhadap surat tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Surat itu membuat Buati meledak. Ia menelepon Riko berkali-kali, mengirim pesan, bahkan datang ke depan rumah, berteriak-teriak memanggil nama anaknya. Namun kali ini, Feby tidak membuka pintu. Ia tahu, rasa iba yang dulu sering menjeratnya kini sudah tidak boleh diberi tempat. Bukan karena ia tidak punya hati, tapi karena ia ingin menjaga dirinya agar tetap utuh. Feby tahu perjalanan ini belum selesai. Tapi satu persatu fondasi baru mulai ia bangun. Rumah yang dulu seperti sangkar, kini perlahan menjadi tempat aman lagi. Ia tak peduli jika harus jalan sendiri. Yang penting, ia tidak akan pernah membiarkan siapapun menjadikannya korban lagi. Pagi itu rumah terasa lengang. Tidak ada teriakan Buati di dapur. Tidak ada langkah kaki Riko yang biasanya mondar-mandir dengan keluhan dan suara televisi keras. Feby duduk di meja makan sendirian, menyeruput teh hangat sambil menatap taman belakang yang perlahan mulai hijau kembali setelah lama terbengkalai. Ia menyadari, ketenangan itu ternyata nikmat. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, rumah ini terasa benar-benar menjadi miliknya. Tidak hanya secara legal, tapi juga secara emosi. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 9 pagi, pintu rumah diketuk keras. Feby mengintip melalui kamera pengawas dan mendapati 2 orang lelaki mengenakan jaket gelap berdiri di luar pagar. Salah satunya memperlihatkan ID dari kejauhan. Feby membuka pintu utama sambil tetap menjaga jarak. Selamat pagi, Bu. Kami dari kepolisian. Ada laporan dari pihak Ibu Wati bahwa Anda telah melakukan pengusiran paksa dan penahanan barang milik keluarga. Feby menatap mereka dengan tenang. Saya paham. Silakan masuk. Tapi izinkan saya panggil pengacara saya terlebih dahulu agar kita bisa bicara secara resmi. Kedua petugas itu saling pandang, lalu mengangguk. Feby segera menghubungi Pak Hendra, pengacara yang sejak awal menangani pemisahan aset dan proses legal terhadap kasus-kasus kecil dari pihak Buati. Tak lama kemudian, Pak Hendra datang dan proses diskusi berlangsung. Di ruang tamu, suasana tegang. Salah satu petugas menunjukkan bukti laporan yang diajukan oleh Buati. Mereka juga meminta klarifikasi soal rekaman CCTV dan barang perhiasan yang sempat hilang, tapi kemudian dikembalikan.
Feby menyerahkan flash disk berisi rekaman lengkap malam itu. Juga menyerahkan dokumen pemisahan aset yang telah ditandatangani notaris, serta surat pengembalian barang dari Riko. Pak Hendra menjelaskan secara hukum bahwa tidak ada pengusiran paksa karena rumah tersebut bukan milik Buati dan ia tidak punya hak tinggal. Justru keberadaan dan aksinya yang terekam CCTV merupakan pelanggaran privasi dan bisa masuk kategori pidana ringan jika Feby mau melanjutkan. Petugas tampak memahami situasi. Setelah berdiskusi hampir 1 jam, mereka pergi sambil menyampaikan bahwa laporan Buati akan ditangguhkan karena kurang bukti dan malah bisa menjadi bumerang. Feby menghela napas. Lagi-lagi, Buati main api. Pak Hendra mengangguk. Sayangnya, orang seperti itu kadang makin menjadi kalau tidak dibatasi. Tapi Bu Feby sudah di jalur yang benar. Setelah Pak Hendra pamit, Feby duduk sendirian lagi di ruang tamu. Ia tidak marah, justru merasa semakin kuat. Di dalam hatinya ia tahu, semua ini adalah ujian untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bisa digoyahkan oleh manipulasi, bahkan oleh orang-orang yang pernah ia bantu naik dari titik nol. Beberapa hari kemudian, Riko pulang dalam kondisi mabuk. Jam menunjukkan hampir tengah malam saat pintu diketuk. Feby membukanya dengan waspada. Ia terkejut melihat Riko berdiri dengan mata merah dan langkah sempoyongan. "Aku butuh tempat tidur," katanya. "Kamu mabuk?" "Aku gak bisa mikir lagi, Bei. Semua kacau." Feby mempersilakan masuk, tapi tidak berkata apa-apa. Ia tidak berniat melayani Riko malam itu. Hanya membiarkannya tidur di sofa ruang tamu. Esok paginya, Riko bangun dalam keadaan lemas. Ia duduk di meja makan menatap Feby yang sedang sarapan. "Aku kehilangan pekerjaan," katanya pelan. Feby tetap tenang. "Karena kamu jarang masuk kantor dan banyak masalah internal." Riko mengangguk pelan. "Mereka tahu soal masalah keluargaku. Isu-isu beredar." Aku melu. "Kamu butuh bantuan?" tanya Feby tanpa nada sinis. Riko mengangkat wajahnya. "Aku nggak tahu, Bei. Aku bingung." "Kamu benar. Aku gagal. Aku terlalu bergantung. Terlalu dengar omongan ibu. Sekarang semua hilang." Feby memandang suaminya lama. "Kalau kamu mau berubah, bukan aku yang harus kamu yakinkan, tapi dirimu sendiri." "Aku ingin berubah." "Mulailah dari memperbaiki hubunganmu dengan realitas. Kamu tidak bisa lagi hidup seperti anak kecil yang mengandalkan uang orang lain. Aku tidak akan mengatur hidupmu, tapi aku juga tidak akan membiarkan hidupku hancur karena kamu." Riko tertunduk. "Aku bisa bantu kamu mulai dari nol, Mas. Tapi bantu, bukan menanggung semua. Kalau kamu bisa jujur, kerja keras, dan tidak lagi membawa ibumu masuk ranah kita, aku akan beri ruang." Riko meneteskan air mata. Bukan karena terharu, tapi karena tahu, kali ini yang ia hadapi bukan sekadar istri yang tegas, tapi seorang perempuan yang sudah belajar mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Feby memberikan Riko waktu 1 minggu untuk mencari tempat tinggal baru. Ia juga mencarikan kontak konseling psikolog dan layanan penyaluran kerja freelance. Bukan untuk mengusir, tapi sebagai batas. Batas yang jelas bahwa rumah ini tidak lagi bisa ditempati oleh orang yang hanya hadir untuk menjatuhkan. Selama minggu itu, Riko mulai lebih banyak diam. Ia membaca buku, ikut seminar online, dan sesekali keluar rumah untuk mencari kerja. Feby memperhatikan dari jauh, tanpa banyak bicara. Sampai pada hari ke-7, Riko datang ke kamar Feby dan mengatakan bahwa ia telah menemukan tempat kos kecil dekat stasiun. Ia juga mulai kerja sebagai admin freelance di sebuah platform digital. "Aku tahu, ini belum cukup, tapi aku ingin belajar dari nol. Tanpa bayang-bayang," katanya. Feby menatap Riko. Ada ketulusan di sana, atau setidaknya usaha. Ia hanya berkata, "Jangan ulangi kesalahan yang sama. Tidak semua orang dapat kesempatan kedua." Malam itu, Feby duduk di ruang tengah. Rumah benar-benar sepi. Tapi kali ini, ia tidak merasa kosong. Ia merasa penuh. Penuh oleh rasa cukup. Ia mengambil jurnalnya dan menulis. Hari ini,
Aku benar-benar berdiri di atas kakiku sendiri. Bukan karena aku ingin sendirian, tapi karena aku tahu, aku tak bisa berdiri kalau hanya menjadi pijakan untuk orang lain. Aku tak dendam, hanya tidak mau lagi disakiti. Aku tak ingin mengusir, hanya ingin menjaga diriku tetap utuh. Feby menutup bukunya, menatap langit-langit rumah, lalu tersenyum. Ia tahu, badai ini belum tentu usai. Tapi ia sudah siap menghadapi apapun yang datang, karena kali ini, ia punya kendali penuh atas hidupnya. Langit tampak mendung sore itu, tapi Feby merasa tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama, hidupnya tak lagi penuh gejolak dari dalam rumahnya sendiri. Ia sedang duduk di beranda belakang, membaca laporan mingguan dari tim manajemen usahanya, ketika sebuah panggilan masuk dari nomor tak dikenal. "Selamat sore, Bu Feby. Saya Andre dari Yayasan Putri Mandiri. Kami ingin mengundang Ibu sebagai pembicara tamu untuk program pembekalan perempuan korban KDRT dan manipulasi rumah tangga. Kami membaca kisah Ibu di media, tentang bagaimana Ibu bangkit dan memberdayakan diri. Banyak peserta kami terinspirasi." Feby terdiam sejenak. Ia tidak pernah menyangka, kisahnya akan sampai keluar lingkarannya. "Tentu, dengan senang hati," jawabnya kemudian. Beberapa hari setelahnya, Feby berdiri di depan ruangan aula kecil yang dipenuhi puluhan perempuan dari latar belakang yang berbeda. Ada yang masih muda dengan wajah lesu. Ada yang sudah setengah baya tapi sorot matanya kehilangan arah. Semuanya duduk dan menanti dengan penuh harap. Feby memulai dengan bercerita, bukan menggurui. Ia membuka kisah dari awal, bagaimana ia jatuh cinta pada sosok Riko yang sederhana, membangun rumah tangga dari nol, membantu mertua demi cinta dan tanggung jawab, hingga akhirnya dikhianati oleh orang-orang yang paling dekat dengannya. Ia tidak menutupi rasa sakit, tapi ia juga tidak membiarkannya membakar martabat. "Saya bukan perempuan sempurna, tapi saya tahu satu hal, saya tidak dilahirkan untuk dimanfaatkan. Kita semua punya nilai, dan saat orang-orang yang kita cintai tak lagi menghargai itu, kita harus berani menetapkan batas." Salah satu peserta menangis. Lalu peserta lain mulai menunduk, tersentuh. Selesai sesi, beberapa orang datang menghampiri, mengucapkan terima kasih, meminta saran, bahkan sekadar pelukan. Feby merasa hatinya hangat. Untuk pertama kalinya, luka-lukanya bukan hanya sembuh, tapi juga jadi pelita bagi orang lain. Di sisi lain, Riko sedang menjalani hidup yang sama sekali berbeda. Ia tinggal di kamar kos kecil di gang sempit, hanya cukup untuk tidur dan menyimpan pakaian. Ia bekerja paruh waktu sebagai pengelola data digital untuk sebuah agensi pemasaran. Gajinya jauh dari cukup untuk standar hidup yang dulu ia nikmati, tapi cukup untuk makan dan bayar kos. Suatu malam, ia duduk di depan laptop sambil memandangi foto Feby di layar ponselnya. Foto itu diambil saat mereka pertama kali liburan ke Yogyakarta setelah menikah. Feby tersenyum lebar di dalam foto itu, masih polos dan penuh harap. "Apa aku bisa kembali seperti dulu?" gumamnya. Namun ia tahu, Feby yang sekarang bukan lagi perempuan yang mudah dibujuk hanya dengan janji manis. Ia telah tumbuh, menjelma menjadi pribadi mandiri dan berprinsip. Riko menatap tangannya sendiri. Tangan yang dulunya tak pernah bekerja keras, kini dipenuhi bekas pekerjaan kasar dan lembur malam. Ia merasa malu, tapi juga sedikit bangga. Setidaknya, ia mulai mencoba menebus kegagalannya. Feby pulang dari acara seminar dengan hati ringan. Di rumah, ia disambut aroma masakan dari dapur. Ternyata Bu Yuni, tetangga sebelah, datang membawakan semangkuk rawon yang baru saja dimasak. "Kamu hebat, Feb," kata Bu Yuni. "Kabar kamu sampai ke kelurahan." "Loh, banyak yang bangga." Feby tersenyum, lalu mempersilakan Bu Yuni duduk. Mereka berbincang ringan, dan di tengah percakapan itu, Bu Yuni menyarankan agar Feby mempertimbangkan untuk ikut program UMKM binaan pemerintah daerah. "Bisa lebih besar lagi usahamu, dan bantu lebih banyak perempuan." Saran itu menggugah Feby. Malamnya ia merenung. Apa benar ia bisa melangkah sejauh itu? Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari nomor lama. "Riko." "Feby,
Aku tahu aku tak pantas mengganggu. Tapi aku ingin bilang, terima kasih. Aku sudah mulai pelan-pelan bangkit. Kalau suatu hari kamu butuh bantuan, aku akan siap. Bukan sebagai suami, tapi sebagai orang yang pernah kamu tolong dan tak ingin mengecewakanmu lagi. Feby membaca pesan itu lama. Ia tidak membalas. Bukan karena marah, tapi karena hatinya sudah cukup. Ia tidak ingin kembali pada bab yang sama, tapi tidak menutup pintu pada seseorang yang benar-benar berubah. Batasnya kini adalah martabat, bukan dendam. Seminggu kemudian, Feby mulai mengikuti program UMKM dan diberi kepercayaan sebagai mentor perempuan kepala rumah tangga. Ia membuka kelas keterampilan setiap Sabtu dan mulai membentuk komunitas kecil yang dinamainya Perempuan Berdiri. Di kelas perdananya, Feby berkata, "Kita tidak selalu bisa memilih siapa yang lahir dalam hidup kita. Tapi kita bisa memilih bagaimana bertahan dan tidak menyerah. Jangan biarkan air mata jadi senjata bagi orang lain. Biarkan itu menjadi pupuk bagi kita sendiri." Salah satu peserta bertanya, "Apa Ibu Feby masih sayang sama suami?" Feby tersenyum. Cinta itu tidak selalu harus ditunjukkan dengan bertahan. Kadang, melepaskan adalah bentuk cinta yang paling sehat. Para peserta terdiam. Kalimat itu menyentuh mereka jauh ke dalam hati. Waktu terus berjalan. Rumah Feby kini bukan hanya tempat tinggal, tapi juga menjadi pusat komunitas. Ia membuka dapur kecil untuk pelatihan memasak, menjahit, dan digitalisasi UMKM. Beberapa mantan korban kekerasan rumah tangga bergabung, membawa cerita dan semangat baru. Feby seperti menemukan keluarga yang selama ini tidak ia miliki. Ia tak lagi merasa sendiri. Ia merasa diberdayakan oleh orang-orang yang tadinya lemah tapi kini mulai bangkit bersama. Dan yang paling penting, Feby tahu satu hal, rumah bukan lagi tempat ketakutan, tapi tempat tumbuh. Tempat di mana perempuan seperti dirinya tidak perlu berteriak untuk didengar, cukup berdiri untuk dihargai.